Rahmati Allah, tidak terasa bagi kita bulan Ramadan sudah berlalu, bulan Syawal sudah berlalu. Kini kita memasuki bulan Dzulqa'dah. Kemudian juga selanjutnya bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah ini adalah merupakan syahrul huruf, bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah, bulan-bulan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab, di mana bulan-bulan itu Allah istimewakan sehingga kita selaku hamba-hambanya, umatnya Rasulullah SAW, maka disunahkan untuk senantiasa memperbanyak amal saleh. Di bulan Dzulqa'dah ini yang dimulai pemberangkatan para jamaah haji. Untuk itu mari sama-sama kita doakan untuk saudara-saudara kita yang berangkat haji dan juga yang akan berangkat haji, yang mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, diselamatkan dalam perjalanannya, sehingga juga diberikan kesehatan walafiat. Hadirin yang dirahmati Allah, ritual ataupun proses umroh ataupun haji ini sebenarnya kalau kita lihat, yaitu dari kisah ataupun perjalanan ataupun napak tilas daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah bapaknya para nabi, karena dari beliaulah anak-anaknya atau keturunannya menjadi nabi. Juga Allah menempatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam satu Al-Quran diabadikan dalam surat Ibrahim. Kemudian juga Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah Rasulullah. Bahkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu." Sungguh telah ada suri tauladan bagi kamu, yaitu pada diri Nabi Ibrahim wal ladzina ma'ahu, dan dari orang-orang yang bersamanya, tentunya keluarga. Mari kita lihat kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan suri tauladan bagi kita sekalian. Yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok seorang hamba Allah, menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun perintah itu sangat berat. Totalitas ketaatan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan suri tauladan buat kita. Artinya segala apapun yang diperintahkan ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sebagai hambanya harus betul-betul kita lakukan. Karena dengan demikian maka itulah konsekuensi kita ketika kita mengaku seorang beriman. Apapun perintah Allah itu harus dilakukan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada sang kekasihnya, yaitu anaknya Ismail alaihissalam yang masih balik, belum dewasa. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni al-baqara fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi
menyembelih kau, fanzur mada tara, maka pikirkan dan pertimbangkan mimpi para nabi dan rasul beda dengan mimpi kita. Mimpi para nabi dan rasul adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mimpi kita Rasul mengatakan kalau kita mimpinya baik maka itu dari Allah dan bersyukur. Kalau mimpinya buruk itu dari setan, maka lindunglah kepada Allah. Nah, dijawab spontan dari anaknya Ismail alaihissalam. Ya bunayya, ya abatif'al ma tu'maru satajidun insyaallahu minas-sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kau mendapatiku menjadi orang yang selamat. Masya Allah, ya Allah. Bagaimana seorang bapak mendidik anaknya begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpikir panjang, walaupun ini adalah perintah yang sangat berat, yang kalau menurut kita perintah yang tidak masuk akal. Nabi Ibrahim mendapatkan anaknya ini, yang mendapatkan anak itu pada usia senja. Ketika mendapatkan, disuruh disuruh menyembelih oleh Allah. Ini ujian yang sangat luar biasa. Tapi dengan totalitas ketaatan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dikerjakan. Tetapi apa yang terjadi ketika anak sudah direbahkan dan ingin disembelih, maka Allah memanggil wa nada Ibrahim. Allah memanggil, wahai Ibrahim, cukup, engkau telah membenarkan mimpimu, dan aku akan mengganti bidhil azim dengan sembelihan yang besar. Akhirnya dia lulus dalam ujian. Ini sangat luar biasa. Yang kedua, bagaimana ketika Nabi Ibrahim akan dicampakkan ke dalam kobar api yang begitu besar, lantaran Nabi Ibrahim menghancurkan patung. Kemudian marahlah Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim akan dibakar dengan kobar api yang begitu besar. Datang malaikat Jibril, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak minta pertolongan melalui aku untuk memintakan kepada Allah agar engkau selamat? Tidak. Kenapa tidak? Karena Nabi Ibrahim yakin pasti Allah akan menolong. Ketika dilemparkan ke dalam kobaran api, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, selama dilemparkan ke dalam kobaran api, Nabi Ibrahim berzikir dengan ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sehingga Allah berfirman, kemudian Allah berfirman, wahai aku, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kemudian Allah berfirman, wahai api, hendaklah kau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Akhirnya selamat dari kobaran api. Jadi sandaran keyakinan begitu teguh Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk memadamkan api dengan izin Allah, tapi dia tidak menerimanya. Karena Nabi Ibrahim memiliki keyakinan yang sangat kuat. Ini menjadikan tauladan bagi kita. Ketika ada permasalahan yang begitu sulit, yang begitu rumit, ingat itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah akan memberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang terakhir,
tauladan Nabi Ibrahim yang bisa kita jadikan tauladan bagi kita sehari-hari adalah bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang kerontang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, kemudian tidak ada bekal, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya. Hajar dan Ismail ditinggalkan di padang pasir yang begitu panas terik. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan. Sang istri merasa penasaran. Wahai Ibrahim, kenapa kau meninggalkan kami? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Kemudian sang istri mengatakan lagi, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ibrahim mengatakan, iya. Kemudian berlalu. Sang istri yang begitu solehah, yang begitu taat kepada Allah, dia yakin segala sesuatu yang menimpa dirinya, ujian bagi dirinya, di balik semua itu pasti ada jalan keluar. Ternyata benar terjadi ketika sang anak mulai merengek-rengek kehausan, kemudian diletakkan, mencarilah air, berlari-lari kecil dari bukit Sofa Marwah sampai 7 kali. Dan ini sangat luar biasa. Ya, perlu diketahui ibu bapak sekalian, antara Sofa dan Marwah itu kurang lebih 400 meter. Kalau 7 kali 4 2,8 km, hampir 3 km. Berjalan cepat, berlari kecil-kecil, mencari air. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam ritual haji, prosesi haji ataupun umrah, yaitu dengan syahid yang merupakan rukun daripada haji. Terus berlari. Ketika setelah 7 kali keliling akan Sofa dan Marwah, maka dilihatlah terdapatlah mata air di bawah bayi yang masih mungil Nabi Ismail alaihissalam. Terpancarlah air hingga saat ini yang disebut dengan air Zam-Zam. Kalau kita lihat antara Mekah dengan air Zam-Zam itu memang tidak jauh, mungkin sekitar 30 atau 50 meter, tidak jauh dari sumber air tadi. Dan memang air Zam-Zam itu adalah air mukjizat dari berbagai penjuru dunia. Itu mereka minum, mengambil, bahkan dialirkan ke Madinah, Masjid Nabawi itu dialirkan, ke masjid-masjid yang lain dialirkan, tapi tidak habis-habis. Dibawa pulang oleh berjuta-juta jamaah haji ataupun jamaah umroh, tidak habis-habis. Ini membuktikan kebenaran Islam bahwa memang betul telah terjadi peristiwa, yaitu bagaimana seorang ibu yang begitu sayang kepada anaknya ketika menjerit, menangis, mencari air, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan air hingga sampai saat ini air Zam-Zam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216, asa an taqraw syai'an fa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang tidak baik menurut kamu, tapi bagi Allah itu adalah baik. Boleh jadi sesuatu yang baik bagi kamu, tapi itu menurut Allah adalah tidak baik. Karena Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Itulah bab hadirin sekalian, bagaimana seorang istri yang begitu soleh, yang begitu yakin kepada Allah, walaupun ditinggalkan di padang pasir yang tandus, pasti ada jalan keluar, pasti Allah akan menolongnya, yaitu dengan berlimpahnya air yang hingga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Nabi Ibrahim ini mengingatkan kepada kita tentang ritual prosesi haji ataupun umroh. Mudah-mudahan kita semuanya di sini kelak akan dipanggil ke tanah suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain dan tidak bukan balasan bagi orang
dan berhaji adalah surga. Laisa lahu jazaa'un al-hajju mabrur, laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak lain dan tidak bukan balasannya adalah surga. Mudah-mudahan kita akan surga sana. Amin. Dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.